Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Kenendra Putri, NIM 202062121016. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen dasar dan bentuk. Elemen dasar ada 4, yaitu titik, garis, bidang, dan volume. Titik adalah sebuah atau sesuatu yang menunjukkan entitas, kedudukan, dan posisi. Titik menjadi awal dan akhir sebuah garis, serta unsur pembentuk sebuah garis. Yang ketiga, titik tidak memiliki dimensi, tidak bisa diukur panjang, lebar, dan tingginya. Yang kedua, ada garis. Garis adalah satu dimensi yang tercipta dari serangkaian titik-titik yang disusun tak berhingga sehingga membentuk garis. Selain menunjukkan kedudukan, garis juga dapat diukur panjangnya dengan mencari selisih antara titik akhir garis dan titik awal garis tersebut. Yang ketiga, bidang. Perpanjangan dari garis menjadi sesuatu yang memiliki panjang dan lebar, berupa permukaan, orientasi, dan posisi. Yang keempat, ada volume. Perpanjangan sebuah bidang menjadi sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman, bentuk dan ruang, permukaan, orientasi, dan posisi, itu termasuk volume. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang bentuk. Bentuk adalah sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa makna, yang merujuk pada sebuah penampilan eksternal yang dapat dikenali, seperti kursi atau tubuh manusia yang mendudukinya. Bentuk dasar. Garis luar karakteristik atau konfigurasi permukaan sebuah bentuk yang khusus. Di sini bentuk dasar yaitu garis luar karakteristik atau konfigurasi permukaan sebuah bentuk yang khusus. Bentuk dasar merupakan aspek prinsip yang membantu kita mengidentifikasi serta mengkategorikan bentuk. Sebagai tambahan bagi bentuk dasar, bentuk-bentuk yang memiliki sifat visual yaitu yang pertama ada ukuran. Dimensi fisik, panjang, lebar, dan kedalaman sebuah bentuk. Jika dimensi-dimensi tersebut menentukan proporsi suatu bentuk, maka skalanya akan ditentukan melalui ukurannya secara relatif terhadap bentuk-bentuk yang lain di dalam lingkungannya. Yang kedua ada warna. Warna adalah suatu fenomena persepsi cahaya dan visual yang dapat digambarkan dalam hal persepsi individu terhadap nilai rona, saturasi, dan nuansa. Warna merupakan atribut terjelas dalam membedakan sebuah bentuk dari lingkungannya. Ia juga mempengaruhi beban visual sebuah bentuk. Yang ketiga ada tekstur. Tekstur merupakan kualitas visual yang terutama indera sentuhan yang diberikan pada suatu permukaan melalui ukuran, bentuk, dasar, tatanan, dan proporsi bagiannya. Tekstur juga menentukan tingkat di mana permukaan sebuah bentuk merefleksikan atau menyerap cahaya langsung. Lalu selanjutnya ada bentuk dasar. Bentuk dasar itu ada 3, yaitu lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Lingkaran di sini sebuah bidang yang melengkung di setiap titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik pusat di dalam kurva tersebut. Lalu segitiga merupakan sebuah figur bidang yang ditutup oleh 3 sisi dan memiliki 3 buah sudut juga. Yang ketiga ada bujur sangkar. Sebuah figur bidang yang memiliki 4 sisi yang sama panjangnya dan 4 buah sudut tegak lurus. Sifat-sifat bentuk di sini ada 3. Yang pertama posisi. Posisi merupakan lokasi relatif suatu bentuk terhadap lingkungannya atau area visual di dalamnya, tempat di mana ia dilihat. Yang kedua ada orientasi. Orientasi di sini penjelasannya arah relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, titik batas area, bentuk-bentuk lain atau terhadap orang yang melihat bentuk tersebut. Yang ketiga ada inersia visual. Derajat konsentrasi dan stabilitas suatu bentuk. Inersia visual suatu bentuk tergantung pada geometrinya. Dan juga orientasi relatifnya terhadap bidang dasar. Gaya tarik gravitasi dan gaya pandang kita. Gaya garis pandang kita. Semua sifat bentuk ini pada kenyataannya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang mempengaruhi kita di dalam melihatnya.
Yang pertama itu sebuah perspektif atau sudut pandang yang berubah menghadirkan bentuk-bentuk dasar maupun aspek suatu bentuk yang berbeda terhadap mata kita. Yang kedua, jarak dari suatu bentuk menentukan ukuran nyatanya. Yang ketiga, kondisi pencahayaan di mana kita melihat suatu bentuk mempengaruhi kejelasan bentuk dasar dan strukturnya. Yang keempat, area visual yang mengelilingi suatu bentuk mempengaruhi kemampuan kita untuk membaca dan mengidentifikasikannya. Bentuk-bentuk solid primer. Di sini bentuk-bentuk dasar primer dapat dipanjangkan atau diputar untuk menghasilkan bentuk padat atau solid volumetrik yang berbeda biasanya dan mudah dikenali. Bentuk-bentuk dasar primer dapat dipanjangkan atau diputar untuk menghasilkan bentuk padat atau solid tadi dibilang. Jadi, ada 3 bentuk-bentuk yang solid primer. Yang pertama ada bola, tabung, kerucut, dan juga tambahannya limas dan kubus. Bola adalah sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah setengah lingkaran di sepanjang garis tengahnya, yang jarak seluruh titik di permukaannya sama ke titik pusatnya. Yang kedua ada tabung. Tabung merupakan sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah persegi pada salah satu sisinya. Yang ketiga ada kerucut, sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah segitiga siku-siku pada salah satu sisinya. Limas merupakan sebuah polihedron atau solid berisi banyak yang memiliki sebuah alas poligonal dan permukaan segitiga yang bertemu pada sebuah titik bersama atau vertex. Yang kelima, kubus. Kubus merupakan solid prismatik yang disatukan oleh 6 buah sisi bujur sangkar yang sama. Sudut antara 2 muka manapun yang berdekatan adalah tegak lurus. Selanjutnya ada bentuk-bentuk beraturan. Bentuk-bentuk beraturan menunjuk pada bentuk yang bagian-bagiannya terhubung satu sama lain dengan cara yang konsisten dan teratur. Mereka umumnya stabil dan simetris pada satu subu atau lebih. Itu contohnya bola, tabung, kerucut, kubus, dan limas. Terus, bentuk-bentuk tidak beraturan itu merupakan bentuk yang bagiannya secara alami tidak sama dan terkait satu sama lain dengan cara yang tidak konsisten. Mereka umumnya asimetris dan lebih dinamis dibandingkan dengan bentuk-bentuk beraturan. Di sini ada bentuk subtraktif dan aditif. Yang pertama, bentuk subtraktif. Pada bagian eksteriornya, sebuah keinginan arsitektural akan terpenuhi. Pada bagian interiornya, seluruh kebutuhan fungsional terpuaskan, yaitu penembusan cahaya, kemenerusan, dan sirkulasinya. Bentuk aditif ada 5, yaitu yang pertama bentuk terpusat, bentuk linier, bentuk radikal, dan bentuk terklaster. Yang terakhir bentuk grid. Di sini ada pengertiannya, mungkin di sini nggak dijelasin, tapi di Google mungkin ada lebih lengkapnya. Yang selanjutnya benturan-benturan pada bentuk geometri. Bentuk tersebut dapat berubah secara bertahap. Yang pertama, ada kedua bentuk dapat menyingkirkan identitas visual mereka, kemudian bersatu untuk menciptakan sebuah komposisi bentuk yang baru. Yang kedua, salah satu bentuk dapat menerima yang lain secara total di dalam volumenya. Yang ketiga, kedua bentuk dapat mempertahankan identitas visual mereka dan saling membagi porsi antar kunci volume mereka. Yang keempat, kedua bentuk dapat dipisahkan dan dihubungkan oleh sebuah elemen ketiga yang mengembalikan geometri salah satu bentuk awalnya. Penegasan bentuk ada 3. Membedakan bidang-bidang yang berdekatan dengan penggantian material, warna, tekstur, atau pola. Yang kedua, ada mengembangkan sudut-sudut yang memisahkan secara fisik bidang-bidang yang bertetangga. Yang ketiga, menerangi bentuk tersebut untuk menciptakan kontras tajam pada tingkat nada di sepanjang tepi dan sudut-sudutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Om, Santi, 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 Om.